Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Vera akan menjelaskan sedikit materi tema 7 subtema 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pokok pikiran, menemukan informasi penting pada teks, dan mendiskusikan informasi baru. Nah, gagasan utama bisa juga disebut dengan pokok pikiran. Gagasan utama sendiri artinya ide utama yang dibahas dalam sebuah teks berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, cara menemukan pokok pikiran atau gagasan utama, yang pertama, memahami hal pokok atau maksud pembicaraan yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah menemukan ide pada tiap paragraf. Kita sudah pernah mencoba ini ya pada semester 1. Nah, ketika kita sedang membaca teks, terkadang kita menemukan kata-kata yang sulit dipahami. Kita dapat menemukan makna sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui makna kata majemuk. Jadi di sini Bu Vera memberi contoh majemuk. Ceritanya di sini kita tidak tahu makna majemuk itu apa ya. Nah, langkah yang pertama adalah membuka KBBI. Kemudian mencari kata majemuk dengan cara mencari kolom huruf M pada kamus. Setelah menemukan kolom M, lalu kalian akan mencari makna kata majemuk pada kamus. Ini sangat mudah, namun kalian juga bisa menemukan kata sulit pada KBBI melalui Google loh. Ada juga aplikasi KBBI. Nah, kalian bisa mengakses Google, lalu cukup ketik KBBI. Nah, setelah itu akan muncul kbbi.kemdikbud.go.id. Kita klik. Nah, tadi Bu Vera mencontohkan kata majemuk ya. Sekarang kalian tinggal menuliskan kata apa yang ingin kalian cari maknanya. Karena tadi contohnya majemuk, kita tulis majemuk di sini. Nah, sudah ada. Terus kita klik tombol pencarian. Nah, sudah ketemu. Jadi majemuk di sini sudah ada artinya. Nah, jadi bisa lebih mudah untuk kalian yang tidak memiliki KBBI dalam bentuk buku. Nah, setelah kalian dapat menemukan makna dari kata sulit, selanjutnya kalian bisa menemukan informasi penting dalam teks. Untuk menemukan informasi penting dalam teks, hal-hal yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah membaca judul teks. Kemudian setelah membaca judul teks, lalu membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kemudian yang terakhir menggali dan mencatat informasi penting yang terdapat dalam teks. Nah, selanjutnya, informasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu informasi tersurat dan yang kedua informasi tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas terdapat pada sebuah teks. Untuk informasi tersirat adalah informasi yang secara tidak langsung diperoleh dari sebuah teks. Jadi kalau tersurat itu sudah jelas di teks dituliskan. Kalau tersirat kita harus berpikir dulu apakah itu informasi atau bukan. Jadi tidak langsung terlihat jelas kalau itu sebuah informasi. Nah, setelah kita menemukan informasi baru, mungkin kita bisa mendiskusikan informasi baru dari teks. Diskusi sendiri merupakan bentuk komunikasi dalam suatu kelompok terkait suatu permasalahan.
Dengan diskusi, kamu dapat bertukar pikiran dengan teman kelompokmu. Selain itu, berdiskusi sangat membantu dalam memecahkan permasalahan rumit. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berdiskusi. Yang pertama, berbahasa yang baik dan logis. Yang kedua, langsung tertuju pada pokok pikiran, jadi tidak berbelit-belit. Yang ketiga, membahas pokok permasalahan dengan kepala dingin. Yang keempat, tidak memaksakan pendapatnya harus diterima. Kemudian yang kelima, menyimpulkan hasil diskusi secara sepakat dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi. Nah, di sini Bu Vera ada contoh teks. Kita baca bareng-bareng ya. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Statistik atau BPS yang dilakukan tahun 2010, Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Nah, dari teks ini kita bisa menemukan pokok pikirannya. Sudah jelas pokok pikirannya ada pada kalimat pertama, yaitu keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa. Jadi inti dari paragraf tersebut yaitu tentang keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa. Selanjutnya ini tugas kalian. Teksnya ini ya, batik dari canting menuju warisan dunia. Silahkan tulis ide pokok dari setiap paragraf masing-masing ya. Kemudian tuliskan informasi baru yang kamu temukan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Setelah selesai mengerjakan tugas, langsung diupload ke Google Classroom ya. Sekian dari Bu Vera. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar serta jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.